selamat datang di video Hyundai Staria. Dia panjang, besar, dan bertenaga. Tapi ada banyak juga hal lain yang mengejutkan di mobil ini. Cek video ini. Ya, jadi kalau kalian suka ngeliat berita online kayak Autored Max, kalian tahu kalau Hyundai Staria udah mau dipasarkan di sini dan sekarang akhirnya dijual. Per kita bikin video ini harganya rumornya ya sekitar 800 sampai 1 miliar lebih dikit. Tapi kita bakal tampilin harga aslinya sekarang. Dan pertama kali ngeliat mobil ini, dia bener-bener mobil yang menakjubkan di mata karena bentuknya nggak biasa. Coba kita lihat aja dari depannya. Dia LED DRL itu lebar banget dari kiri ke kanan. Kayak Robocop atau Iron Man. Bahkan nggak cuma itu. Gue menghargai detail-detail kecil yang sedikit breakthrough daripada normalnya. Bukan status quo. Jadi kalau biasanya mobil itu emblemnya atau detailnya pakai piano black atau chrome. Basi. Nih, Hyundai dia pakai bronze atau aksen ini ya. Tembaga atau perunggu. Lihat di logonya, detail grill depannya, bahkan sampai panel di sini juga pakai bronze. Bawahnya juga bronze. Dan lampu depannya itu di bawah ya. Dan ngomong-ngomong lampu depan, jadi ini adalah lukisan yang dikirim sama Hyundai ke beberapa media atau jurnalis yang bakal menghadiri acara launchingnya. Masing-masing dapatnya beda, tapi kalau gue dapet ini 8 kotak ini adalah representasi dari lampu depan Staria yang juga proyektor LED dengan 8 kotak. Kayak gini tuh gimmick yang bikin spesial ya daripada acara-acara dari brand lain. Dan di depan kita juga bisa lihat ada kamera depan, tapi sayangnya penempatannya tuh agak out of place. Coba misalnya dikebawahin atau dibalik logo Hyundai-nya biar sedikit lebih rapi. Soalnya kalau kayak gitu tuh kayak orang hidungnya pesek ada jerawatnya gitu. Mungkin bisa dibikin lebih rapi aja. Tapi sebelum kita ke samping, kita bahas mesinnya dulu karena bagian sini biasanya sih yang beli Staria mungkin nggak mau tahu, maunya lihat bagian belakang sama dalamnya ada apa aja. Oke, mesin 2200 cc 4 silinder turbo diesel. Nah, diesel ya. Jadi tenaganya 177 PS, torsinya 430 Nm. Torsinya gede ya, 430. Penggerak roda depan, gearbox otomatis, 8 percepatan. Nah, baru dari samping sini kalian baru bisa mengenali kalau Staria ini bentuknya beda banget sama minibus atau MPV mewah lainnya. Jadi, terutama di kaca ya, kaca itu gede banget kayak body sama kaca itu sama-sama 50-50%. Kalau mobil biasa kayak paling kacanya sepertiga, body 2/3, ini 50-50, setengah-setengah. Dan lagi-lagi banyak detail bronze atau perunggu atau tembaga lah di sini. Spionnya bronze, peleknya bronze, dan ngomong-ngomong pelek, ini salah satu pelek paling keren yang pernah gue lihat di sebuah MPV besar. Dia ukuran 18 inci dan kombinasi ya warnanya bronze sama silver. Lagi-lagi ada kesan bronze di handle pintunya dan pastinya mobil semahal ini sudah pakai smart entry atau keyless entry. Di sini juga ada bronze lagi dan gimana pun juga karena Staria ini sebenarnya juga dijual dalam versi niaga tapi nggak masuk sini. Dia kaca belakangnya itu nggak bisa turun kayak mobil-mobil MPV mewah lainnya. Jadi cuma bagian ini doang yang kebuka dan masih manual, nanti kita lihat di dalam. Dan karena ini adalah Hyundai yang punya pintu geser elektrik di kiri dan kanan, bagasi pun juga elektrik. Jadi ini adalah Hyundai yang tombol di kuncinya itu banyak banget. Lihat aja, ada tombol kunci buka kunci udah biasa. Ada juga tombol buat buka pintu kanan kiri, bagasi, dan remote engine start. Dan mungkin tergantung selera, tapi gimana perasaan kalian kalau misalnya melihat sebuah MPV mewah seperti ini, desainnya udah mewah banget dari depan sampai belakang, tapi bersuara diesel. Gue contohin sekarang, gue bakal pakai fasilitas remote engine startnya. Ya diesel, mau gimana lagi? Nggak ada varian bensin dan nggak ada varian hybrid. Tapi ya udahlah, dapetnya begini mau gimana lagi? Gue bilang juga apa kan? Mobil ini, MPV ini beda desainnya daripada MPV yang lain. Ini bener-bener depan samping belakang itu udah mencolok, ketahuan dari jauh pun kalau ini Staria. Lihat aja lampu belakangnya. Biasa mobilnya pakai LED titik atau LED garis, dia pakai LED pixel. Bentuknya kotak-kotak dan selain di Hyundai Staria, lampu seperti ini juga ada di mobil listrik baru Hyundai namanya Hyundai Ioniq 5. Dan lampu sennya biarpun dia kecil di sini tapi dia sekuensial nyalanya jadi berurutan gitu. Tapi kalau kita pakai lampu hazard dia nyalanya kayak biasa.
Cuma sayangnya, bagian atas ini ternyata dummy, dia nggak bisa nyala. Kita udah cari di dalam, mau tombol ini ditekan, itu diputar, itu dipencet, apalah, ini nggak akan nyala gimana pun juga. Sayang aja. Dan lagi-lagi ada banyak detail bronze, perunggu atau tembaga, logonya, terus emblem di sini. Tapi ini tulisan Staria-nya biasa ya. Terus buat wiper belakangnya dia disembunyiin di sini. Jadi bukan nemplok di sini, tapi di bagian atas kaca deket spoiler. Belum serapi Alphard atau Lexus atau Harrier, tapi ini udah lumayan oke. Dan bagasinya elektrik ya pastinya. Dia bagasinya ya seperti ini aja dan lantainya lumayan rendah. Tapi kalau pengen digedein, kita nggak bisa ngelipet jok belakang rata lantai. Pilihannya cuma dua, ini digeser-geser, atau sandarannya ditidurin. Dan ada juga tuas yang sebelah kanan, ini buat ngelipet sandaran pantat jok baris ketiga. Dan mobil ini ada dua tipe ya, yang 7 tempat duduk atau yang 9 tempat duduk. Yang kita sekarang, yang 7 tempat duduk. Oke, masuk ke Hyundai Staria. Interiornya benar-benar khas MPV bongsor Alphard, Velfire dan lain-lain. Tapi pertama kita mulai dari setirnya. Ini setirnya persis sama di model-model Genesis atau bahkan Hyundai Sonata. Tombolnya banyak, sebelah kiri buat head unit, sebelah kanan buat panel instrumen. Panel instrumennya juga mirip seperti Hyundai lain, dan kalau kita nyalain, dia ada 4 pilihan tema panel instrumen. Jadi kalau misalnya kita pengen, dia tuh modenya macam-macam kan, ada comfort, normal, sama sport atau comfort eco sport gitulah. Tapi dia ada 4 yang bisa kita pilih berdasarkan selera juga. Misalnya mau yang kubus seperti ini atau yang putih, comfort atau eco, merah, sport. Nah, hijau ini sebenarnya eco sih. Jadi tadi yang putih itu comfort ya. Sekarang kita geser ke tengah. Dia ini pakai head unit yang relatif mirip atau bahkan sama seperti Hyundai lain kayak Palisade, Santa Fe, Kona, dan Ioniq. Kalau kita lihat menunya, dia bisa buat di-connect ke Apple CarPlay dan Android Auto. Udah ada ya menunya. Dan dia bisa juga wireless charging. Tempatnya di sini nanti kita coba. Terus buat maju mundurnya, masuk giginya dia tuh sama seperti Hyundai lain, jadi tinggal dipencet-pencet, nggak ada yang persnelan kayak begini. Dan kalau bicara bahan, sebenarnya dia dominan plastik yang biasa aja. Di pintu, di dashboard, plastik yang empuk-empuknya itu bisa dibilang dikit. Untungnya dia udah pakai jok kulit, dan spesialnya joknya bisa panas, bisa dingin, kayak dispenser. Terus ini ada cup holder di sini. Dan mobil ini punya kantong penyimpanan yang sangat banyak. Mobil gede, kantong banyak, itu benar-benar pemanfaatan space yang bagus. Ada satu di depan supir, satu lagi di tengah, dan laci di depan penumpang depan, seperti biasa. 1, 2, 3. Dan dia punya sistem keselamatan Hyundai Smart Sense. Bukan yang paling lengkap, tapi lumayan canggih buat mobil seperti ini. Dia punya lane keep assist dan lane following assist yang setirnya tuh dia bisa gerak-gerak sendiri, baca marka jalan. Dan kalau kita sen kiri atau kanan, ada kamera yang nampilin titik buta di belakang mobil. Ini ngebantu banget sih, beneran. Terus kalau kita ke bawah lagi, ada banyak colokan. Ada 2 USB sama 1 12 volt. Terus di pintunya bahkan ada kantong-kantong lagi. Ini contoh yang atas, bisa buat nyimpen HP. Terus yang bawah itu lebih banyak, bisa buat nyimpen botol dan lain-lain. Cuma sayangnya ada satu desain yang mungkin akan gue tanyakan ke Hyundai, adalah desain buat power window sama pengatur spion. Karena dia tuh bener-bener di atas banget. Gue takutnya kalau misalnya kita lagi buka jendela dalam kondisi hujan atau berembun, ntar langsung nyiprat ke sini. Agak sedikit mengkhawatirkan, tapi ya udahlah, udah terjadi bentuknya seperti ini, jadi mungkin buat kedepannya bisa dipertimbangkan. Oke, dan di plafonnya juga ada banyak tombol, dan biasanya kalau minibus atau MPV yang pakai pintu geser elektronik, buat buka pintu belakang itu ada di dekat dengkul kanan supir. Tapi ini enggak, ini dia ada di atas buat kanan sama kiri. Dan buat sunroofnya juga ada di atas. Dan dia sunroofnya ada 2 ya, satu kecil di depan, satu gede di belakang. Tapi buat buka tutup ininya dia masih manual. Dan bukan sunroof depannya, itu nggak gede-gede amat. Jadi kalau kalian pejabat atau tokoh, kalian mau kampanye, mungkin kalian harus punya postur yang agak kurus. Tapi biasanya pejabat nggak ada yang kurus sih. Dan baru kalau kalian lihat ke plafon, kalian nyadar kalau meskipun bahan dashboardnya relatif biasa, untungnya satu jok kulit, dan kedua, dia plafonnya penuh dengan bahan bulu-bulu yang lembut dan halus. Malah jadi ketagihan megangnya.
Terus kita ke tengah sini, dia ada konsol yang detailnya bagus. Ada ambient light, jadi bisa pilih-pilih warna interiornya. Ada tulisan Staria di sini. Terus kalau kita buka, dia ada cup holder sama laci yang ini bukan gede lagi, bagong, segede bagong. Nah, terus kalau misalnya bicara posisi duduk, dia relatif tinggi. Kalau misalnya kalian pernah naik mobil kayak Hyundai H1, ini tuh dia mirip. Jadi setir ya, dia bisa dimaju mundurin sama naik turun. Dan kedua jok depan itu udah electric driver sama penumpang depan. Bahkan di sini ada tombol buat mainin sandaran atau posisi jok penumpang depan. Biar kalau kalian jadi bos duduk di belakang, leganya maksimal. Enak sih jadi bos ya. Ya overall depannya ya mungkin nggak se-wow luarnya, tapi lumayan cukup lah. Tapi orang yang beli Staria kemungkinan besar akan menikmati di belakang. Jadi sebelum kita ke belakang, suara klaksonnya gimana ya? Begitu. Nah, sekarang masuk ke belakangnya. Kalau buka pintu ini bisa dari remote, atau ini ditarik, atau tombol hitam ini kita pencet aja, dia akan ngebuka sendiri. Buat nutupnya juga bisa ada handle di dalam atau tombol di sini. Cuma sayangnya, ini agak sedikit sayang sih. Stepnya itu tinggi. Gue bilang sayang kenapa? Karena mayoritas yang beli mobil ini pasti orang tua atau anak beliin buat orang tuanya yang udah sepuh. Kalau tinggi begini mungkin agak merepotkan, terutama misalnya buat anak-anak atau mbah-mbah yang kerjanya AFK terus nggak pernah ngurusin kerjaannya. Tapi kalau udah di dalam, mobil gede tuh enaknya apa? Pasti lega. Atas lega, dengkul lega, tinggi gue 178 dan gue bisa bebas ngapain aja di dalam mobil ini. Kursinya enak, joknya empuk, ada armrest yang bisa diatur ya. Enak banget. Dan sebenarnya jok ini biarpun dia bagus ya, ada armrest model captain chair dan seat beltnya juga datang dari joknya. Dia tuh pergerakannya manual dan elektrik. Jadi kalau kalian lihat di sisi luar itu ada dua tuas. Satu buat geser maju mundur, satu lagi buat geser kanan kiri. Nah, terus kalau di bagian dalam itu ada beberapa tombol. Ada yang buat ngatur mode standar kayak begini, tapi ada juga yang buat ngatur mode rebahan. Tapi tombolnya harus ditahan terus. Kayak yang gue lakuin sekarang. Terus langsung lupa kerjaan. Contoh yang tidak baik, saudara-saudara. Nah, terus kalau misalnya kalian pengen extend sandaran kakinya, itu bisa dari tombol di sebelah sini. Di bagian dalam ada switch buat naikin sandaran betisnya. Coba paling atas berapa sih? Oke, masih terus. Ini ada review paling songong yang pernah gue lakuin. Dan nggak cuma itu, dia bisa joknya panas dan dingin. Lagi-lagi, jok dingin sih enak banget kalau buat situasi kayak Jakarta atau Surabaya. Dan seperti yang kalian lihat, jendela itu nggak bisa diturunin ke bawah karena dia modelnya yang geser seperti ini. Pakai tuas plastik dan masih ada ambient light di pintu dan dia pakai speaker buatan Bose. Kita normalin lagi ya sandarannya, biar enak ngomongnya. Sama kalau misalnya buat AC, sayangnya mobil ini tuh pengaturan AC-nya buat tombol-tombolnya cuma ada di plafon dan sebelah kanan aja. Kalau bisa diatur misalnya di sini atau di sini, mungkin lebih memudahkan buat penumpang kiri dan kanan. Kalau di sini cuma buat penumpang kanan doang yang gampang menjangkaunya. Cuma untungnya dia udah dual zone, depan sama belakang. Dan di tengah sini dia ada cup holder. Ada dua colokan USB buat ngecas, dan di bawahnya lagi ada kantong yang lumayan besar. Ini mobil saking banyak kantongnya, gue yakin dia bisa nyimpan dokumen negara yang sangat rahasia. Tadi kan kita udah bilang, kalau Staria itu ada yang 7 tempat duduk kayak begini, atau 9 tempat duduk. Kalau yang 9 tempat duduk, dia ada kursi baris pertama, 2, 3, 4. Nah, kursi baris keduanya itu kursi captain seat biasa, nggak bisa full posisi males kayak tadi. Tapi kursi baris kedua bisa diputer ngadep belakang. Nah, sekarang kita ini di baris ketiga Staria yang 7 tempat duduk. Ini jok bench biasa ya, tapi untungnya dia masih punya pengaturan standar yang sudah kita harapkan dari mobil-mobil seperti biasanya. Dia bisa diatur tegak atau rebahnya, ini paling rebah, dan bisa diatur maju mundur juga dari sini, nggak harus dari belakang. Dan ini paling belakang. Lega banget, udahlah. Dan lagi-lagi praktis karena di masing-masing kiri dan kanan ada kantong. Ada satu kantong, terus ada dua cup holder, begitu juga di sebelah kiri. Dan di kaca samping tengah dan belakang sama-sama ada blind kayak begini. Tapi kalau yang di baris belakang, dia datang dari bawah.
Kalau yang di baris tengah, dia datang dari atas. Kira yang aneh. Dan masing-masing di kanan sama kiri ada satu port USB buat ngecas gadget masing-masing. Dan catatan lagi, dia oke punya panoramik yang gede di sini, tapi nggak ada tombol buat tutup atau buka dari baris kedua maupun ketiga. Harus minta tolong sama Pak Supir. Tapi kalau luas begini mah, duduk di baris ketiga pun hayu lah. Tapi ini mobil orang, udahlah keluar aja. Dan ngomong-ngomong keluar, kalau mau masuk atau keluar ke bangku baris ketiga itu bisa dari gang senggol di tengah atau dari samping. Tapi kalau di samping itu repot ya, karena kita harus majuin joknya manual, terus pakai switchnya buat majuin senderannya, dan itu lama banget. Jadi mending dari tengah, seperti yang gue lakuin sekarang. Oke, jadi itu dia kesimpulan first impression tentang Hyundai Staria. Jadi gimana kesan pertamanya? Well, begini, mungkin di beberapa bagian di interior, itu mungkin ada cuma yang rata-rata just oke, atau bahkan ada bekas-bekas kakaknya, si Hyundai H1. Tapi ada satu hal yang bahkan tidak bisa disaingi oleh MPV luxury Jepang sekalipun adalah bentuknya. Gini deh, kalau misalnya kalian beli MPV luxury yang udah mainstream, kayak misalnya Alphard, Velfire, atau bahkan Lexus LM, itu cuma sebagai statement kami kaya, kami sukses, seperti itu. Kalau kalian beli ini, itu statementnya tuh kayak kami kaya, kami sukses, tapi kami berani beda dibanding jalur mainstream. Karena bentuknya ini beda sendiri dan sangat futuristik dibanding minibus atau MPV mewah lain yang udah beredar lama di jalanan. Tapi itu semua baru akan paripurna saat kita mencobanya di jalan untuk mengetahui gimana rasanya nyetir atau bahkan nebeng di baris keduanya. Kita nggak sabar pengen coba mobil ini. Oke, sekian dulu dari kita. Makasih banget udah nonton. Jangan lupa jempolnya, komentarnya, dan subscribe. Dadah!